Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian akhir semester Akhlak Tasawuf yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Ahmad Mahfudi. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya, dan juga konsep ajarannya. Klasifikasi mazhab itu dibagi menjadi 3, yaitu tasawuf falsafi itu yang menggunakan tema-tema filosofis yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip tasawuf. Nah, tokoh-tokoh yang berperan penting itu ada Abu Yazid Al-Bustami, Abu Mansur Al-Hallaj, dan Ibnu Arabi. Dan konsep ajarannya itu ada hulul, ittihad, mahabbah ilahiyah, kemudian ada al-fana dan juga al-baqa. Kemudian yang kedua ada tasawuf salafi atau yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis, dan juga menolak adanya bid'ah. Nah, tokoh yang berperan penting dalam tasawuf ini itu ada Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga Muhammad Abduh. Konsep ajarannya yaitu melakukan praktik ibadah sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir ada tasawuf akhlaki yang mana berfokus pada perbaikan akhlak dan juga mengaitkan praktik tasawuf dengan Al-Quran dan hadis. Nah, tokoh yang berperan penting di sini itu ada Imam Al-Ghazali dengan konsep ajarannya yaitu tauhid, mahafah atau ketakutan, kemudian ma'rifah dan juga mahabbah. Untuk soal yang nomor 2 yaitu sebutkan 3 macam taubat menurut Zunnun Al-Misri. Untuk yang pertama yaitu ada taubat awam. Pada tingkatan taubat ini adalah bertaubat dari dosa-dosa besar dan juga maksiat yang tampak secara lahiriah. Tingkatan ini umumnya dilakukan oleh orang-orang yang baru menyadari kesalahan mereka. Ciri-ciri dari taubat ini adalah dilakukan karena merasa takut akan hukuman Allah baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya yaitu ketika seseorang yang sebelumnya tidak pernah menjalankan sholat, kemudian dia berdoa dan mulai mengerjakannya secara rutin. Kemudian yang kedua yaitu ada taubat khawas, adalah taubat yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mendalami keimanannya. Mereka bertaubat tidak hanya dari dosa-dosa besar saja, tetapi juga dari dosa-dosa kecil, atau hal-hal yang dapat mengurangi kedekatan mereka terhadap Allah. Kemudian yang terakhir ada taubat hawasul hawas. Taubat ini adalah termasuk taubat tingkatan tertinggi yang dilakukan oleh para wali atau orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertaubat dari segala sesuatu yang dapat mengalihkan hati dari Allah, bahkan dari pikiran atau perasaan yang tidak sepenuhnya mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 yaitu jelaskan syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Syariat yaitu adalah aturan lahiriah dalam Islam yang meliputi perintah, larangan, dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya yaitu untuk melatih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu thariqah. Thariqah berasal dari bahasa Arab yaitu thariqah yang artinya jalan atau cara. Abu Bakar Aceh menjelaskan bahwa thariqah adalah suatu jalan atau petunjuk dalam menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran dan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga diikuti oleh para sahabat dan juga tabi'in. Contohnya di sini yaitu selalu menjaga keselarasan dan juga keseimbangan dalam melaksanakan ibadah sunnah dan juga ibadah wajib. Yang ketiga yaitu hakikat. Hakikat adalah tahap tercapainya kesadaran hakiki terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mencapai hakikat akan menyadari bahwa semua yang ada di bumi itu atas kehendak dan juga kekuasaan Allah. Tujuannya yaitu untuk menemukan kebenaran sejati dari amalan syariat dan juga thariqat. Contohnya yaitu seseorang akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di setiap detik kehidupannya, baik saat melakukan ibadah ataupun melakukan aktivitas lainnya. Yang keempat yaitu makrifat. Makrifat itu adalah puncak perjalanan spiritual di mana seseorang mencapai pengenalan langsung kepada Allah dengan hati yang bersih.
Orang yang berada pada tingkat makrifat ini akan hidup dengan penuh ketenangan dan juga kebijaksanaan karena hatinya sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu eee, seseorang itu akan merasakan cinta dan juga kerinduan yang mendalam kepada Allah di setiap waktunya. Yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan 10 tanda mahabbah ilahiyah. Mahabbah ilahiyah atau cinta kepada Allah itu dapat dibuktikan dengan tindakan. Yang pertama yaitu senang berzikir kepada Allah. Seseorang yang mencintai Allah akan selalu mengingat Allah melalui zikir, baik itu secara lisan, dari hati, atau dari perbuatan. Kemudian yang kedua, ketaatan tanpa keraguan. Cinta kepada Allah diwujudkan dalam ketaatan total terhadap perintahnya dan juga menjauhi larangannya tanpa rasa ragu dan juga terpaksa. Kemudian yang ketiga yaitu mengutamakan Allah atas segala hal. Orang yang memiliki mahabbah ilahiyah akan menjadikan ridha Allah sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Kemudian yang keempat, rindu untuk bertemu dengan Allah. Cinta kepada Allah membuat seseorang merasa terus rindu untuk bertemu dengannya. Kerinduan ini memotivasi seseorang untuk memperbaiki amal dan juga menjaga keimanannya. Kemudian yang kelima yaitu menikmati ibadah. Tanda cinta kepada Allah adalah rasa kenikmatan dan kebahagiaan dalam menjalankan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu cemburu terhadap hal yang menjauhkan diri dari Allah. Orang yang mencintai Allah itu akan merasa terganggu atau tidak nyaman ketika dirinya atau orang lain melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Seseorang dengan mahabbah ilahiyah akan mencintai segala sesuatu yang Allah cintai, termasuk orang-orang yang taat dan selalu melakukan amal kebaikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghindari apa yang dibenci oleh Allah. Selain mencintai apa yang Allah cintai, orang dengan mahabbah ilahiyah juga akan membenci apa yang Allah benci, seperti perbuatan maksiat. Kemudian yang selanjutnya yaitu bersabar dalam ujian. Cinta kepada Allah membuat seseorang menerima segala ketetapannya dengan sabar, termasuk dalam mengalami ujian hidup. Kemudian yang terakhir yaitu berinteraksi baik dengan sesama. Mahabbah ilahiyah tercermin dalam akhlak yang mulia terhadap orang lain, karena cinta kepada Allah juga berarti memuliakan makhluknya. Untuk yang nomor 5 yaitu jelaskan konsep ajaran tasawuf falsafi, wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad. Wahdah al-syuhud yaitu Syekh Ahmad Sirhindi dan Syekh Wali Allah adalah beberapa tokoh awal yang mengembangkan pandangan bahwa wahdah al-syuhud. Mereka berpendapat bahwa meskipun Tuhan dapat terlihat dalam segala hal, alam semesta bukanlah bagian dari Tuhan atau cerminannya. Panduan ini diusulkan sebagai solusi yang seimbang yang menekankan keagungan Tuhan sambil tetap menghargai pengalaman spiritual dalam mendekatinya. Konsep ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman teologis yang bisa muncul dari wahdah al-syuhud. Kemudian yang kedua ada wahdah al-wujud. Ibnu Arabi memperkenalkan ide penting dalam tasawuf yang disebut adalah wahdah al-wujud atau kesatuan wujud. Menurut pandangan ini, Tuhan atau Allah adalah satu-satunya keberadaan sejati, sementara alam semesta dan semua isinya hanyalah gambaran dari keberadaannya yang sempurna. Kemudian sebagai contoh itu adalah konsep cermin yang memantulkan gambar yang sebenarnya tidak memiliki bentuk sendiri, melainkan hanya menjadi medium yang menampilkan bentuk lain. Demikian pula Ibnu Arabi menggambarkan alam semesta sebagai entitas yang tidak memiliki eksistensi mandiri, tetapi semata-mata sebagai wujud yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhannya. Yang ketiga yaitu hulul. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Al-Hallaj, seorang sufi terkemuka yang mengajarkan bahwa Tuhan memiliki sifat ketuhanan atau lahud dan sifat kemanusiaan atau nasut. Sehingga ketika seorang sufi menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana, Tuhan dapat menitis dalam diri manusia tersebut. Al-Hallaj juga menekankan bahwa keadaan hulul adalah proses yang menuntut
pengorbanan diri dan juga kepatuhan total, di mana setiap tindakan dan juga kehendak seorang sufi dianggap berasal dari Tuhan. Kemudian yang terakhir yaitu ittihad. Dalam tasawuf, ittihad adalah kondisi di mana seorang sufi mencapai persatuan dengan Tuhan setelah melewati fana atau hilangnya kesadaran akan ego dan juga bako eksistensi dalam kehendak Tuhan. Dalam kondisi ini, antara yang mencintai atau sufi dan yang dicintai, yaitu Allah, dianggap menyatu, baik secara esensial maupun secara tindakan. Ketika mencapai ittihad, seorang sufi hidup dalam kerendahan hati yang penuh dan menyerahkan seluruh eksistensinya untuk mengabdi kepada Tuhan tanpa ego atau keinginan pribadi.